Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nggak duduk di bangku. Siap apa enggak nih? Karena kenapa? Karena masih muda. Betul apa enggak? Iya, masa Habib masih muda duduk di bangku kan begitu. Iya, doain biar panjang umur sehat afiat. Yang doain Habib panjang umur sehat afiat, pulang dari sini insya Allah panjang umur sehat afiat, duitnya banyak. Amin ya rabbal. Kudu, betul enggak? Iya, orang kalau misalkan duitnya dikit mau Ramadan bawaannya mah sembone mukanya, bener apa enggak? Iya, pulang dari sini insya Allah jamaah Majlis Ta'lim Al Asnawi. Iya, insya Allah pulang dari sini insya Allah bawa duit yang banyak. Ya, bawa keberkahan yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'illah Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Yang sama-sama Al-Faqir cintai, Al-Faqir hormati, guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar guru kita Allah taala berikan panjang umur, diberikan kesehatan di sisi Allah, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya. Amin amin ya rabbal. Begitu juga guru kita Kiai Haji Zamakhsyari, Ustadz Zamakhsyari, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan keluasan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal. Begitu juga kita murid-muridnya, ya, agar diberikan keberkahan semuanya hidup dunia akhirat kita. Begitu juga para asatidah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para habaib yang hadir tadi menceramah kita, Al-Habib Nuh Al-Habsyi. Begitu juga ada akhina al-mahbub Said Muhammad Bagir bin Ahmad As-Segaf wa akhina Febri. Ya, semua para asatidah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, cinta dan ta'zim saya kepada mereka. Semoga Allah taala berikan panjang umur semua guru-guru kita. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Kenapa dari tadi ini kita berbicara tentang panjang umur? Kenapa dari tadi kita berbicara tentang doa panjang umur? Karena banyak orang mau besoknya Ramadan udah dipanggil sama Allah. Maka kita minta ya Allah agar Allah taala berikan panjang umur kita semuanya. Guru-guru kita diberikan sehat afiah. Karena ini Ramadan ini barang mahal, betul apa enggak? Ramadan barang mahal dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Ambil kabar gembira bagi murid-murid yang suka rajin belajar. Ambil kabar gembira bagi murid-murid yang perhatian sama gurunya. Ini tawaguf majlis, betul apa enggak? Iya, tawaguf majlis artinya apa? Berhenti sementara majlis, bukan selama-lamanya, betul apa enggak? Banyak majlis ta'lim itu diberhentikan, setelah itu muridnya kabur nggak balik-balik lagi. Ada enggak begitu? Jawab jujur, ada enggak? Banyak apa enggak? Tapi di sini insya Allah nggak ada ya. Ada apa nggak di sini? Oh nggak ada. Ya insya Allah di sini orang-orang istiqomah semuanya, panjang umur. Kenapa orang-orang yang istiqamah hadir di majlis ta'lim itu dominannya panjang umur, sehat afiah? Kenapa demikian? Orang-orang yang punya perhatian dengan guru. Kiai Haji Zamakhsyari, guru kita lagi sakit. Kita doain di setiap sholat kita biar guru kita Allah angkat penyakitnya. Itu tanda bentuk perhatian kita sama guru. Tawaguf majlis bukan berarti berhenti selamanya kita nggak mau ngaji lagi di majlis. Enggak. Kita kudu perhatian sama syariatnya Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Orang kalau perhatian sama syariatnya Nabi, agamanya Nabi, itu sama seperti dia punya kepedulian dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau mereka dahulu mereka para sahabat enak hidupnya. Ada masalah sedikit datang ke Nabi Muhammad. Ada masalah sedikit lapornya ke Nabi Muhammad. Wah kita sekarang kagak ada Nabi Muhammad jasadnya. Tetapi bagaimana cara kita mengadu kepada Nabi kita Maulana Muhammad? Caranya kita hadirin majlis Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Maka di situ adalah timbul keberkahan. Kenapa demikian? Orang yang peduli dengan Nabi Muhammad
Orang yang peduli dengan syariatnya Nabi Muhammad, pulang dari sini, nanti majlis ini tawaguf, buka lagi, kita tetap istiqomah. Siap apa enggak? Siap apa enggak? Kalau mau panjang umur, sehat afiat, ini lihat, ambil kabar. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Orang kalau punya perhatian sama guru biasanya ada di dalam hatinya guru. Betul apa enggak? Kalau udah ada di hati guru, maka murid itu mau dibawa sampai Ka'bah sekalipun didoain sama gurunya. Betul apa enggak? Lah ini lihat bagaimana Abdullah bin Abbas. Lagi di rumahnya Siti Maimunah. Siti Maimunah lagi kedatangan Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Abbas mendatangi Rasulullah SAW dengan membawakan air udhu. Itu Abdullah bin Abbas mendatangi Rasulullah dengan membawa air udhu tanpa diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi ini seorang murid peka sama gurunya. Ini murid apa perhatian sama gurunya. Dia datangin itu Rasulullah SAW dengan membawa air udhu. Lalu apa? Diberikan. Siti Maimunah berkata, wahai Rasulullah, wada'anka Abdullah bin Abbas hadal wudu. Ini air udhu telah dibawain sama Abdullah bin Abbas. Apa respon Nabi kita Maulana Muhammad SAW terhadap murid yang perhatian sama gurunya? Terhadap murid yang mempunyai kepedulian terhadap gurunya. Tanpa gurunya minta, dia datengin itu gurunya. Ini mulai jarang di zaman kita. Maka tanda kepedulian kita dengan syariatnya Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad adalah kepedulian kita dengan majlis ta'lim. Ini tawaguf bukan tawaguf sementara. Tetap kita hadir majlis ta'lim dimanapun berada. Siap apa enggak? Siap apa enggak? Ramadan ada ta'lim, tetap datang. Siap apa enggak? Lihat bagaimana respon Rasulullah SAW mendengar bagaimana Abdullah bin Abbas mendatangi air uduk tersebut. Ini karena berhubung ya tawagufan majlis butuh dimotivasiin agar kelak nanti insya Allah pembukaan majlis makin semangat kita semuanya. Maka Abdullah bin Abbas didoain sama Nabi Muhammad. Tuh murid yang punya perhatian pasti didoain sama gurunya. Apa doa Nabi Muhammad? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas faqih di dalam agama, faham di dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan berikanlah dia pemahaman di dalam apa? Ilmu ta'wil. Bisa menafsirkan banyak-banyak ayat daripada ayat suci Al-Quran. Abdullah bin Abbas dapat doa berkat perhatian sama Nabi Muhammad. Ada lagi sahabat namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Siapa namanya? Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Ini sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab sama seperti Abdullah bin Abbas. Tanpa disuruh sama Rasulullah, tanpa Rasulullah meminta, dia datang ke tempatnya kediaman Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Lalu apa? Mendatangi air uduknya dan mendatangi hajat-hajat kebutuhan Rasulullah SAW. Lalu apa? Rasulullah tuh kalau ngelihat ada murid-muridnya seperti itu, anak didiknya Rasul seperti itu, Rasulullah SAW langsung bertanya, wahai Rabi'ah ibn Ka'ab, sal, mintalah kepadaku. Yang bertanya nih siapa? Yang ngomong sal siapa? Yang ngomong minta siapa? Rasulullah. Yang pintu surga tuh nggak akan ada boleh yang masuk sebelum Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Ini mengatakan sal, minta, wahai Rabi'ah ibn Ka'ab. Kira-kira kalau misalkan kita ditanya sama Rasulullah, sal, minta, kita minta apaan sama Rasulullah SAW? Rasulullah dunia akhirat diberikan sama Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan memberikan engkau wahai Muhammad sampai engkau ridha. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Rabi'ah ibn Ka'ab ditanya sama Rasulullah, minta wahai Rabi'ah, engkau pengen apa? Keinginan dunia sampai akhirat, minta. Kalau kita mungkin kalau ditanya begitu, mungkin kita diminta ya Rasulullah pengen minta Alphard. Ada gak benar begitu? Mungkin ya Rasulullah anda pengen minta apa? Duit ya Allah 500 juta biar besok lebaran enak, amin dong. Ya insya Allah pulang dari sini kita dapat rezeki yang banyak. Tuh bagaimana? Ditanya sal, mintalah. Ini sahabat anak didiknya Nabi Muhammad SAW gak main-main. Permintaannya gak percuma. Kalau kita mungkin ditanya minta sama Rasulullah, mungkin kita udah kebayang dunia, betul apa enggak? Udah kebayang dunia, ya Allah pengen mobil apa? Mobil Alphard yang harganya 1,5 M. Iya, pengen apa? Pengen belum kawin, ya kan? Biar bisa ada rezeki kawin, ya kan? Pengen hal-hal dunia. Yang kita minta hanya dunia. Tapi subhanallah, Rabi'ah ibn Ka'ab anak didiknya Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mintanya nggak main-main ini Rabi'ah.
Ya Rasulullah, aku ingin meminta agar kelak aku menjadi pendampingmu di surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Mintanya nggak main-main. Minta agar menjadi pendampingnya Rasulullah di surga. Hebat apa enggak? Tuh anak didiknya Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Kita semuanya nggak bisa duduk sama Rasulullah. Kita semuanya nggak bisa mungkin mendapatkan kesempatan seperti Rabi'ah ibn Ka'ab, mendapatkan kesempatan seperti Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya, khuddam Rasulullah, pelayan-pelayannya Rasulullah. Tetapi ketika kita mempunyai perhatian terhadap agama, kita pada hakikatnya menjadi khuddam Rasulullah. Kita adalah pelayannya Rasulullah, tim hadrah, mukul dengan tangannya. Munsyidun, mereka bersuara dengan suaranya. Maka jangan menyangka antum bukan pelayannya Rasulullah SAW. Maka mintalah apa yang kalian minta, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau meminta agar menjadi pendampingnya Rasulullah SAW di surga. Maka kata Rasulullah, "Awa ghaira dzalik." Enggak ada lagi selain itu wahai Rabi'ah. Galala, tidak ada ya Rasulullah, hanya itu. Aku ingin berdamping dengan engkau ya Rasulullah. Maka kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, di dalam hadis yang sahih disebutkan, ketika kita pengen berdampingan sama Rasulullah, kita di umatnya nggak bisa seperti para sahabat, betul apa enggak? Nggak bisa duduk sama Rasul seperti para sahabat. Tetapi jangan khawatir, Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu agar umatnya bisa dekat sama beliau. Apa kata Nabi Muhammad? Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti yang akan berdampingan denganku, meskipun mereka tidak bisa hidup di zamanku, tetapi mereka akan mendapatkan bagian berdampingan denganku kelak nanti di hari kiamat. Siapa dia? Orang yang perbanyak bersolawat kepada junjungan kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kita khawatir. Banyakin salat di bulan Sya'ban, banyakin salawat di bulan Sya'ban akan mendatangkan keberkahan. Apalagi besok adalah nisfu Sya'ban. Minta sama Allah agar kita diberikan panjang umur. Minta sama Allah agar diberikan keluasan rezeki. Minta sama Allah Subhanahu agar dimatikan husnul khatimah. Itu 3 doa. Ya, yang nanti kita baca daripada Yasin kita 3 kali. Dibaca, diamalin. Ya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Fa'inni ala nafsika bikathratu sujud. Bantu aku dengan engkau perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau maka akan meraih apa? Berdamping denganku kelak di surga. Orang yang menjadi pelayan Rasulullah akan mendapatkan doa seperti doanya Anas bin Malik. Ente tahu Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah khuddam Rasulullah, pelayannya Rasulullah. Mundar-mandir kerjaannya di rumah Rasulullah. Kalau kita ngelihat siapa ini? Anak kecil, mundar-mandir aja kerjaannya. Maka itulah Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik kedatangan ibunya. Ibunya Anas bin Malik datang kepada junjungan kita Maulana Muhammad. Datang seraya ibunya berkata, "Ya Rasulullah, huwaidumuka Anas bin Malik ud'ullaha lahu." Wahai Rasulullah, ini pembantumu Anas bin Malik, doain dia. Karena Anas bin Malik adalah mempunyai titel, bahasa kita titel, adalah pelayannya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dzambahu. 4 doa Nabi kita Maulana Muhammad SAW untuk mereka pelayan-pelayannya Rasulullah SAW. Ya Allah, Anas bin Malik, ya Allah panjangin umurnya. Masya Allah. Ya Allah, akthir malahu, banyakin hartanya Anas bin Malik. Orang yang menjadi pelayan Rasulullah akan dibanyakin hartanya. Itu poin pertama. Jadi kita bantu agamanya Nabi Muhammad. Tidak hanya bantu dengan apa? Dengan duduk di majelis ilmu. Enggak. Apapun yang kita bisa lakukan untuk agama Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Maka doa Nabi Muhammad untuk mereka yang mempunyai perhatian dengan Nabi Muhammad dan agama Nabi Muhammad. Ya Allah, banyakin hartanya Anas bin Malik. Yang kedua, wa waladahu, ya Allah banyakin anak keturunannya Anas bin Malik. Anaknya Anas bin Malik banyakin ya Allah. Yang ketiga, wa atil umrahu. Ya, umurnya panjangin. Tadi apa yang pertama? Hartanya banyakin. Gak mungkin miskin tuh Anas bin Malik. Karena doa yang langsung doain siapa? Junjungan kita Maulana Muhammad SAW. Yang kedua, ya Allah banyakin anaknya. Gak mungkin anaknya 1-2 itu. Ya, gak mungkin anaknya 1-2. Kalau anak kita mau banyak, suruh apa khidmah di majelis taklim. Biar anak keturunannya banyak. Kenapa? Karena pelayan Rasulullah insya Allah keturunannya banyak. Yang ketiga apa? Panjangin umurnya. Yang ketiga apa? Waghfir dzambahu, ampunin dosanya Anas bin Malik. Dan ini yang cerita langsung Anas bin Malik. Dia mengatakan laqad ruziqtu min sulbi. Aku telah diberikan keturunan dari sulbiku. Sallu ala Nabi Muhammad.
Anas bin Malik bercerita, dia mengatakan, aku telah diberikan rezeki, anugerah dari Allah, keturunan dari sulbiku, mi'ah wa khamsata wa ishrina dzukura. Aku telah diberikan 125 anak siwa waladi. Selain cucuku, itu baru anak. Berapa? 125. Itu baru anak laki-laki. Anak perempuannya, wa qad ruziqtu min ibnatain. Aku telah diberikan 2 anak perempuan. Itu baru apa? Anak. Kata Rasulullah, banyakin anaknya. Anaknya berapa? 125. Selain cucunya itu. Banyak apa enggak? Semua kita semua dari sini banyak keturunannya, amin dong. Yang kedua, Pak Anas bin Malik ngomong, wa inna bustani la yuthmir fi kulli sanah marratain. Saya punya kebun, itu kebun saya, pertanian saya, setahun berbuah 2 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi bos Anas bin Malik, kaya hartanya. Ini kita nggak tahu ya bininya banyak apa enggak. Kalau ini jangan tanya saya, itu baik ibu-ibu di sana. Kalau Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman, biangnya 1, anaknya berapa? 21. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah itu emang begitu. Pelayan ya Rasulullah, dijamin insya Allah doa Rasulullah menyertai kita semuanya. Yang ketiga, apa? Kata Anas bin Malik, dan aku memiliki umur. Ya, ini bukan perkataan Anas bin Malik, ini persaksian daripada para sahabat sehingga menjadi riwayat. Ada yang mengatakan umur daripada Anas bin Malik 99 tahun. Ada yang mengatakan 103 tahun. Ada yang mengatakan 107 tahun. Ada yang mengatakan 120 tahun. Itu umur daripada Anas bin Malik. Siapa? Pelayannya baginda Maulana Muhammad SAW. Dan semoga kita semua pulang dari sini membawakan kecintaan kita kepada Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Bulan Sya'ban ini membuahkan kita banyak sholawat kepada baginda Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Sehingga Allah Ta'ala sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ghafiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja. Inna min amalina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.